I'm getting out. No, no, no. Wait. You stupid! Halo sahabat film, jumpa lagi di channel ini. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu kepada kalian semua, karena selama 7 bulan terakhir channel ini vakum dan tidak upload video-video lagi, dikarenakan saya sedang sibuk dengan urusan lain. Maka dari itu, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada kalian semua. Semoga kedepannya channel ini bisa konsisten lagi dalam mengupload video untuk menghibur kalian. Baik, di video kali ini saya akan mempersembahkan sebuah alur film yang sangat seru, karena film ini dibintangi oleh aktor terbaik dunia. Siapa lagi kalau bukan Om Jackie Chan. Dan film ini berjudul The Foreigner 2017, yang mengisahkan tentang pembalasan dendam mantan pasukan elit khusus untuk putri tercintanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Kuan dan bersama putrinya. Diketahui Kuan tidak memiliki keluarga lagi selain putri tercintanya itu, karena istri dan anak pertamanya telah tewas oleh suatu insiden. Oleh karena itu, Kuan selalu menjaga dan bersama putrinya kemanapun ia berada. Tentunya hal itu karena Kuan sangatlah menyayangi putri satu-satunya tersebut. Kini terlihat Kuan yang sedang mengantarkan putrinya ke suatu toko. Mereka bertujuan untuk membeli gaun. Saat mereka telah sampai, putri Kuan itu pun langsung turun dan bergegas memasuki toko tersebut. Namun saat Kuan telah memastikan putrinya di depan toko, ia pun langsung mencari tempat parkir mobil. Setelah itu, tanpa sengaja ia menabrak mobil di depannya. Kuan pun langsung segera keluar. Tapi tiba-tiba, You stupid! ya, sebuah ledakan terjadi di tempat itu. Beruntungnya Kuan tidak mengalami cedera yang serius. Akan tetapi lagi-lagi Kuan harus menerima kepahitan hidup, di mana ledakan itu membuat putrinya tewas seketika. Hingga di malam harinya Kuan masih terus-menerus memeluk serta menangisi putri tercintanya. Sedangkan di sisi lain, para pemuda pelaku pengeboman itu pun berkumpul dan saling melaporkan hasil korban mereka. Kelompok itu berasal dari Irlandia, yang disebut sebagai kelompok IRA. Mereka bermaksud ingin memberikan ancaman pada pihak pemerintah Inggris agar menghentikan penjajahan mereka pada Irlandia Utara, yang masih berlangsung hingga saat ini. Scene beralih di tempat lain di mana diperlihatkan pada seorang pria yang bernama Liam Hennessy. Dia adalah wakil Perdana Menteri dari Irlandia. Dan ternyata Liam juga adalah anggota dari salah satu pimpinan organisasi IRA tersebut. Namun kini Liam terjun ke dunia politik dan ditugaskan untuk menjaga perjanjian damai antara kerajaan Inggris dengan Irlandia. So you have served the British government honourably, which I need something, Kate. Then you... consider it. Tapi karena ia salah satu pimpinan IRA, maka setelah mendengar berita itu, ia pun kelihatan tahu siapa pelaku kode-kode yang ia terima. Kembali ke Kuan, ia masih terus-menerus meratapi kepergian anaknya itu. Seakan masih belum bisa ikhlas bila pelakunya masih belum ditemukan. Semua pihak kepolisian pun juga bergerak sangat lambat, karena pelaku juga belum ditemukan. Kuan juga sudah berkali-kali datang ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Akan tetapi masih juga belum ada hasilnya. Hingga akhirnya Kuan pun datang dan menghadap komandan polisi di London itu. Tanpa basa-basi, Kuan pun lalu memberikan uang sebesar 20.000 pound sterling untuk mempercepat penyelidikan kasusnya. Tapi polisi itu menolaknya dan mengatakan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan. Lalu meminta Kuan untuk tetap bersabar. Since 1980 from Guangxi, China. But you mustn't keep coming here on a daily basis. Kuan pun sangat kecewa mendengar hal itu. Tak lama kemudian, Kuan mencari di internet tentang desas-desus kelompok IRA itu. Ia pun mendengar dari televisi yang sedang ada acara wawancara dengan Liam.
Lalu host di acara itu pun menanyakan pada Liam tentang pengeboman yang dilakukan oleh kelompok IRA itu. Namun Liam menjawab bahwa IRA dulu memang kelompok pemberontak. Tapi kini ia sudah masuk ke dunia politik dan lebih menginginkan perubahan lewat jalur yang sah. Liam juga mengatakan bahwa pelaku pengeboman itu adalah anggota IRA yang berkhianat dan membelot, dengan tujuan menghancurkan perjanjian damai yang selama ini sudah berjalan. Mendengar hal itu, Kwon pun langsung berpikir bahwa hanya Liamlah kunci satu-satunya yang tahu tentang anggota IRA itu, alias pelaku pembunuhan anaknya. Hingga akhirnya Kwon pun menelpon ke kantornya Liam untuk menanyakan hal tersebut. Namun Liam pun hanya menjawab bahwa ia tidak tahu dan langsung menutup teleponnya. I'm sorry for your loss, Mr. Kwan. Mendengar hal itu, Kwon pun merasa kecewa karena Liam sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya. Hingga kemarahan Kwon pun memuncak. Hari-hari pun telah berlalu dengan tanpa ada kejelasan dari pihak kepolisian. Lalu Kwon kini memutuskan untuk mencari teroris itu sendirian dan membalaskan dendam kematian anaknya itu dengan tangannya sendiri. Sebelum Kwon pergi, ia memberikan restorannya kepada sahabatnya. Karena Kwon akan pergi dalam waktu yang lama dan tak tahu apakah akan pulang dengan selamat atau tidak. Kemudian balas dendam pun dimulai. Singkat cerita, Kwon pun pergi dari London, Inggris menuju kota Belfast di Irlandia. Di sana ia menyewa sebuah rumah singgah. Kemudian langsung pergi ke kantornya Liam berada. Namun saat sampai di kantornya Liam, Kwon pun langsung ditolak dan diusir. Beruntungnya Liam keluar dari kantornya itu, kemudian mengizinkan Kwon untuk masuk. Di situ Kwon tak meminta hal-hal lain pada Liam. Ia hanya meminta pada Liam untuk menyebutkan nama-nama pelaku pengeboman itu saja. Akan tetapi Liam bersikeras bahwa ia tak tahu sama sekali siapa orangnya. I went to prison for what I did and paid my dad. Again. What if your wife and daughter would... Hingga akhirnya sebelum Kwon pergi, Kwon berkata bahwa Liam akan berubah pikiran. Setelah itu Kwon tak langsung keluar gedung, tapi ia justru masuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Di dalam kamar mandi, terlihat Kwon yang sedang merakit sesuatu. Dan terlihat ia begitu ahli dalam setiap detailnya. Tapi beruntungnya tidak ada korban sama sekali. Di situ terlihat bahwa Kwon memang tidak bertujuan menyakiti siapapun. Ia hanya bermaksud menekan Liam agar mau menggunakan kekuasaannya untuk mencari nama-nama anggota IRA itu. Karena Liam sebagai salah satu pimpinan IRA dan Liam pasti tahu siapa pelakunya. Have you changed your mind? I have no idea who you're dealing with. We'll set... Di sisi lain, anak buah Liam yang baru mau bergerak langsung dikejutkan dengan sebuah kabel di tutup bensin mobilnya. Dan saat anak buah Liam itu membuka, ternyata itu bukanlah bom, namun hanya sebuah kertas yang bertuliskan nama. Kemudian Liam dan anak buahnya yang berhasil melacak keberadaan Kwon pun langsung menyergapnya. Kwon yang langsung sadar bahwa ia sedang dikepung, ia pun berusaha mencari jalan keluar. Akan tetapi anak buah Liam berhasil masuk dan menemukan Kwon. Hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Beruntungnya Kwon bisa kabur dari tempat itu. Sedangkan keempat anak buah Liam itu babak belur dibuat Kwon. Mendengar laporan mereka, Liam sangat marah karena ia tak menyangka bagaimana bisa keempat anak buahnya kalah lawan satu pria tua. Selain itu datanglah keponakan Liam yang bernama Sain. Sain adalah mantan tentara dari Irlandia. Lalu Liam menugaskannya untuk menemui polisi di London untuk menjelaskan bahwa pengeboman di London itu bukanlah dilakukan oleh orang-orangnya, tapi adalah anggota IRA yang berbelot. Keesokan harinya Kwon masih terus-menerus mengikuti kemanapun Liam pergi. Hingga saat Liam sedang menemui seorang wanita di sebuah restoran pun,
Liam dan wanita itu langsung mengadu jigongnya. Saat wanita itu pergi ke toilet, tiba-tiba Liam menerima pesan dari Kwon yang berisikan foto, di mana foto itu adalah foto ia dan wanita yang sedang berselingkuh itu. Semenjak hal itu, Liam pun merasa benar-benar keteror oleh si Kwon yang terus-terus meminta nama pelaku pembunuhan anaknya itu. Singkat cerita, Liam dan istrinya pun mengasingkan dirinya untuk pindah ke sebuah tempat terpencil dengan tujuan mengamankan keluarganya dari terornya si Kwon. Akan tetapi ternyata si Kwon pun tetap tahu kemanapun Liam pergi dan terus mengikutinya. Selain itu, Kwon langsung bersembunyi di dalam hutan agar ia bisa mengawasi seluruh pergerakannya Liam. Malam harinya Kwon berencana untuk masuk ke dalam rumah dan memasang bom salah satu tempat di sana. Kwon sangat berhati-hati masuk ke area peternakan itu. Ia menaruh bom yang telah dirakitnya kemudian langsung pergi dari sana. Kemudian saat Kwon melihat jamnya, ia mendengar ledakan itu. Liam dan para penjaga pun panik dan berlari keluar dengan raut wajah yang sangat cemas. Liam segera menyuruh asistennya untuk memperketat penjagaan di sana. Hingga akhirnya setelah kejadian itu, Liam baru sadar bahwa Kwon bukanlah orang sembarangan. Keesokan harinya, Liam yang sangat khawatir menyuruh istrinya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Di saat yang bersamaan, lagi-lagi Liam mendengar suara ledakan dari luar rumah. Liam dan seluruh penjaga pun langsung keluar dari sana. Dan saat sampai di sana, ia melihat penjaga yang sudah terluka karena bom tersebut. Beberapa anak buah Liam lalu memprediksi bahwa Kwon pasti sedang bersembunyi di hutan. Sementara Kwon yang sadar kalau dirinya telah diketahui pun langsung segera berlari masuk ke dalam hutan. Semua penjaga itu pun mulai berpencar mencarinya. Akan tetapi Kwon yang sudah semalaman berada di hutan itu ternyata sudah mempersiapkan banyak jebakan. Satu persatu anak buah Liam yang sedang mencarinya mulai terkena jebakannya. Akan tetapi saat Kwon lengah, ia terkena tembakan tepat di bahunya. Kwon pun segera berlari dan bersembunyi di balik pohon. Hingga akhirnya Kwon berhasil lolos. Setelah mereka kembali, Liam yang melihat anak buahnya yang tak berhasil juga menangkap Kwon, ia pun langsung menghubungi Sain untuk meminta bantuannya. Tapi ternyata Sain di situ sedang enak-enakan selingkuh dan mantap-mantap sama istrinya Liam. Melihat bahwa ada telepon masuk dari Liam, Sain pun panik dan mencoba menenangkan dirinya di telepon itu. Lim? Liam meminta Sain itu untuk segera datang membantu dan menangkap Kwon. Setelah Sain menutup teleponnya, istri Liam pun langsung bercerita tentang hubungannya dengan Liam, di mana ia ternyata sangat membenci suaminya itu. Dikarenakan kakaknya juga anggota IRA telah mati dibunuh oleh pihak Inggris. Tapi Liam bukannya membalaskan dendamnya, justru malah setuju dengan perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Hal itulah yang membuatnya sangat dendam dan ingin menghancurkan perjanjian damai mereka. Di sisi lain, Kwon yang sedang mengobati lukanya tiba-tiba ia terjatuh dan mengingat semua masa lalu kelamnya, di mana dulu istri dan anak pertamanya diculik dan dibunuh oleh sekelompok perampok. Akan tetapi Kwon pada saat itu hanya berhasil menyelamatkan satu putrinya saja. Dan semenjak itu hanya putri itulah satu-satunya yang ia miliki di dunia ini. Saat malam tiba, Liam yang sedang mencari siapa Kwon itu sebenarnya, ia pun akhirnya menemukan jati diri Kwon yang sebenarnya. Ternyata Kwon adalah mantan seorang pasukan militer khusus yang pernah dilatih langsung oleh tim elit Amerika. Tak lama kemudian datanglah salah satu pimpinan IRA yang bernama Megran. Ia di situ menemui Liam dan langsung memarahinya, karena selama ini IRA di bawah kepemimpinan Liam jadi sangat lembek. Dan seakan Liam telah melupakan perjuangan para anggota yang dulu telah gugur. In your kid.
Setelah temannya itu pergi dan hari yang sangat melelahkan, akhirnya Liam pun bisa beristirahat dengan tenang. Akan tetapi saat Liam ingin tidur, ia melihat anjingnya yang sudah tak bergerak sama sekali. Lalu tiba-tiba Kuan muncul di belakangnya sambil menodongkan senjata. Kuan juga memasang bom di badannya dan akan meledakkannya jika Liam berteriak. Truly don't know yet. Yes. Yes. You know The Red Gong. Good for bombs and traps. Sekali lagi Kuan di situ tidak menyakiti siapapun. Anjing Liam itu juga ternyata cuma dibiusnya saja. Dan akhirnya Kuan memberikan batas waktu selama 24 jam untuk mencari siapa nama-nama anggota IRA pembunuh anaknya itu. Keesokan harinya Sain yang telah sampai di rumah Liam kemudian mengambil barangnya dan langsung pergi untuk menangkap Kuan. Tapi saat Sain itu pergi ternyata ada anak buah Liam yang melaporkan bahwa ada yang melihat Sain yang berada di kamar istrinya dan hanya berdua selama berjam-jam. Mendengar hal itu Liam pun sangat terkejut. Tapi tiba-tiba ada panggilan masuk dari kepolisian yang mengatakan bahwa pelaku serangan bom yang terjadi beberapa waktu lalu itu ternyata dalangnya adalah temannya Liam sendiri yang merupakan salah satu pimpinan IRA. Pihak kepolisian itu pun akhirnya menekan Liam agar di hari itu juga ia harus bisa memberikan nama-nama pimpinan IRA pembelot tersebut. Jika tidak maka Liamlah yang akan bertanggung jawab. Di situ Liam benar-benar merasa terpojok karena posisinya sekarang sedang di ujung tanduk. Ia sekarang ditekan dari dua pihak, yaitu ditekan oleh Kuan dan juga dari kepolisian Inggris. Ditambah lagi istrinya telah berselingkuh. Kemudian Liam pun memanggil salah satu pimpinan IRA yang bernama Megren. Ia lalu menginterogasinya. No, hold on. Fucking warning, blood bastard. Get your war back on. You never could. Well, it's over. Can't do that. Dari situlah semuanya terbongkar bahwa perempuan anggota IRA yang berselingkuh dengannya di restoran sebelumnya ternyata adalah salah satu pembelot. Liam juga memaksa Megren untuk menuliskan semua nama-nama pembelot yang terlibat dalam pengumuman tersebut. Dan ternyata istrinya juga terlibat dalam aksi pembelotan itu bersama dengan Megren. Istrinya yang selingkuh dengan Sain cuma mau menghasut Sain untuk memberikan kode-kode rahasia si Liam. Mengetahui semua itu kemarahan Liam pun memuncak. Di sisi lain, Sain yang saat itu sudah berada di dalam hutan, ia akhirnya menemukan tempat persembunyian Kuan. Tapi saat Sain mencoba memeriksa tempat itu, tiba-tiba bahkan Sain yang seorang mantan elit militer Irlandia pun akhirnya kalah telak oleh pria tua itu. Di malam harinya sekali lagi Kuan berkata bahwa ia hanya ingin tahu nama pelaku pengeboman itu saja. Sain yang adalah tangan kanan si Liam ternyata juga tahu nama-nama kelima pelaku pengeboman itu. Lalu ia pun langsung memberitahukannya kepada Kuan. Selain itu mereka berdua pun berbincang-bincang. Hingga akhirnya Kuan pun melepaskan Sain begitu saja. Keesokan harinya di apartemen para pelaku pengeboman itu, ternyata para polisi telah mengetahui mereka dan saat ini sedang mengintai mereka dari jarak jauh. Seluruh gedung pun telah diamankan dari warga sipil lainnya. Kamera pengintai dipasang di mana-mana untuk memastikan kondisinya telah aman dan bersiap untuk memulai penyergapan. Bahkan ada pergerakan aneh sedikit pun, para sniper sudah siap untuk mengheadshot mereka. X-ray 1 on boat. Echo 1 approaching front door. Tapi seketat-ketatnya pengawasan polisi itu ternyata tidak berlaku pada Kuan. Ia masih juga bisa menemukan celah dan berhasil lolos masuk ke gedung itu. Saat Kuan sampai di lantai di mana teroris itu berada, Kuan masuk ke ruangan mereka sebagai seorang teknisi. Dan akhirnya Kuan yang didampingi oleh ibu pemilik apartemen itu mengetuk pintu kamar mereka, hingga membuat mereka semua panik. Tapi saat mereka melihat bahwa yang mengetuk pintu hanyalah seorang teknisi biasa, maka mereka pun mengizinkan Kuan masuk begitu saja. Di situ Kuan melihat satu demi satu wajah mereka dengan penuh amarah di hatinya. Karena merekalah para teroris pembunuh anaknya yang selama ini ia cari-cari. Saat mereka menyuruh Kuan untuk memberikan isi tasnya, tiba-tiba
Dan akhirnya Kuan berhasil membantai para teroris itu sendirian. Hanya menyisakan satu orang teroris wanita saja yang dibiarkannya hidup. Lalu para polisi itu pun menobrak pintu masuk. Akan tetapi di situ Kuan telah pergi. Dan para polisi itu pun sangat terkejut melihat teroris yang telah tewas dan hanya menyisakan satu teroris wanita saja. Kemudian mereka menginterogasi wanita itu, lalu menanyakan kapan dan di mana target bom mereka berikutnya. Dan ternyata bom berikutnya itu sudah aktif. Mereka sudah memasang sebuah laptop seorang wartawan. Laptop tersebut akan segera meledak dalam waktu 9 menit lagi. Seketika itu semua pun panik dan langsung menghubungi petugas polisi di bandara. Polisi yang berada di sana pun langsung segera mencari di mana laptop itu berada. Di tengah keramaian mereka pun berlari sambil berteriak memanggil-manggil nama wartawan itu, yang saat itu sedang menggunakan handspray. Dia pun tak mendengar panggilan dari polisi itu, dan masih merasa santuy. Tapi akhirnya para polisi di situ berhasil menemukan wartawan itu. Lalu langsung mengambil laptopnya kemudian berlari sekencang-kencangnya. Setelah semuanya berakhir, Kuan yang berhasil membalaskan dendam atas kematian anaknya itu pun pulang ke rumah. Di akhir film terlihat San yang sedang menjalankan tugasnya dari Liam, yaitu untuk membunuh istrinya Liam sendiri. Sementara Liam yang baru saja sampai di rumah, ia merasa sangat lega karena sepanjang hari yang melelahkan itu, akhirnya ia bisa beristirahat dengan tenang. Akan tetapi Kuan di situ datang hanya untuk mengatakan bahwa pengeboman itu bagaimanapun juga adalah salah satu bagian dari rencana Liam. Tapi bila bom itu tidak terjadi di London, pasti akan tetap meledak di tempat lain. Dan pasti banyak korban jiwa lainnya. Lalu Kuan menyebarkan foto Liam saat bersama dengan wanita selingkuhannya, yang ternyata adalah bagian dari kelompok teroris itu. Yang artinya setelah foto itu tersebar, maka posisi Liam dan semua reputasinya saat ini akan hancur begitu saja. Setelah itu Kuan akhirnya pulang ke rumah dengan selamat. Sedangkan kepala polisi yang mengetahui bahwa Kuanlah yang telah menghabisi kelima teroris itu sendirian, ia pun merasa kagum pada Kuan. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Lalu silakan kalian simpulkan sendiri, karena versi semua orang berbeda-beda. Jika kalian suka, maka saya minta dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Semoga video ini dapat menghibur kalian saat beristirahat.